Oke, di sini kakak lanjutin untuk soal. Sebelumnya udah kakak bahas jelasin. Di sini kakak kasih contoh latihan soal. Nah, di sini em, di soal S3-5A, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan. Oke, kita di sini disuruh buat jurnal penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan. Mungkin kakak jelasin untuk jurnal penyesuaian dulu. Di sini ada neraca saldo yang belum disesuaikan. Dalam artian di sini neraca saldonya yang dari buku besar, yang dari postingan dari jurnal umum. Baru diposting, dilanjutin ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Oke. Di sini di soal pertama yang A. Nah, di sini ada instruksi ya, buatlah ya jurnal penyesuaian menggunakan akun tambahan. Di sini ada akun tambahan, berarti kita harus pakai akun yang ada di sini. Nah, di soal yang ke A, asuransi yang belum terpakai pada tanggal 31 Agustus 6 juta. Berarti yang tersisa ya dalam di sini kan belum terpakai nih, berarti tersisa 6 juta. Di sini asuransinya dicatat sebagai aset, berarti kita kurangin em, yang belum terpakai 6 juta, berarti yang terpakainya adalah 1.200.000. Jadi 7.200.000 dikurangi dengan 6 juta. 1.200.000. Berarti itu nilai yang terpakai. Di sini kakak alihkan ke Excel. Nah, jangan lupa kita harus um, buat nama pencatatannya itu siapa ya tadi namanya? Ini Firdaus Company. Firdaus Company. Kemudian buat di sini jurnal penyesuaian. Baru lihat di sini kita periodenya berapa itu? 31 Agustus. Oke, di sini periode berakhirnya itu adalah 31 Agustus 2016. 31 Agustus. Oke, kita lanjut yang ke A. Kita buat dulu tabelnya itu ada di sini. Tanggal, kemudian keterangan, kemudian referensi, kemudian debit sama kredit. Tanggalnya 2016, terus di sini Agustus. Terus yang A. Nah, yang A itu asuransi yang belum terpakai, berarti yang tersisa itu 6 juta. Di sini kita dicatat sebagai aset karena di neraca saldo
Oke, kakak lanjutin ya. Em, Oke, kakak lanjutin. Tadi ada terkendala di Zoom-nya di jaringan. Di sini asuransi dibayar di muka dicatat sebagai aset. Nah, kalau dia dicatat sebagai aset, berarti penyesuaiannya itu menggunakan nilai yang terpakai. Kalau dia dicatat sebagai beban, berarti dia menggunakan nilai yang tersisa. Nah, di sini soalnya dia belum terpakai, berarti tersisa. Nah, di sini kita berarti nyari yang terpakainya tuh 7.200.000 dikurangi dengan 6 juta, berarti nilainya adalah 1.200.000. Nah, untuk akunnya itu adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nilai yang terpakainya tadi 1 juta. Ini kakak accounting dulu. 1.200.000 kurang 1.200.000. Nah, kayak gini ya. Kemudian yang B, ingetin ya yang kakak jelasin di YouTube sebelumnya tadi. Makanya sebelum lihat contoh soal, kalian lihat dulu penjelasannya itu. Oke, lanjut yang B. Perlengkapan yang tersisa, lagi-lagi tersisa ini soalnya sangat supaya soalnya memang diajak kita untuk berpikir. Yang tersisa 480.000, tapi di sini dicatat sebagai harta perlengkapan gitu kan. Sebesar 1.980.000. Kita harus mencari nilai terpakainya. 1.980.000 dikurangi dengan berapa tadi? Tersisanya adalah 480.000. Nah, itu adalah 1.500.000. Kita tulis di sini beban sama ya kayak dengan di atas, cuman beda namanya aja. Beban perlengkapan pada perlengkapannya kita berkurang sebesar berapa tadi? 1.500.000. 1.500.000. Kemudian yang C di sini penyusutan gedung untuk tahun ini 7.500.000. Untuk penyusutan kalau dia udah ada nilainya di sini 7.500.000 ya langsung aja tulis beban penyusutan gedung atau beban depresiasi gedung juga boleh. Gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Atau kita ubah aja di sini depresiasi. Beban depresiasi. Kemudian di sini akumulasi depresiasi. Nah, 7.500.000 sesuai yang di soal. Yang D ini penyusutan peralatan. Nah, di sini gak perlu hitung lagi kan, karena kalau nilai penyusutan mah langsung aja kalau udah ada nominalnya di soal. Kita tulisnya sama beban depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan sebesar berapa tadi soalnya? 4.150.000.
4.150. Oke. Yang sewa diterima di muka pada tanggal 31 Agustus 1.550.000. Kalau dia menjelaskan kayak gini, sewa diterima di muka pada tanggal 31 Agustus 1.550.000. Berarti ini nilai saldo akhirnya, saldo akhir. Dalam artian kalau di sini pada tanggal 31 Agustus berarti nilai tersisanya. Nilai tersisa yang pada tanggal 31 Agustus itu adalah 1.550.000. Nah, di sini sewa diterima di muka, dia dicatat sebagai liabilitas atau dicatat sebagai utang sebesar 6.750.000. Nah, berarti kita kurangin ya untuk sewa diterima di muka ini 6.750.000 dikurangi dengan 1.550.000. 6.750.000 dikurangi dengan 1.550.000. Itu nilainya 5.200.000. Karena dia dicatat sebagai utang atau liabilitas, berarti kita nyari yang terpakai. Yang terpakainya tadi sebesar 5.200.000. Karena di saldo akhir sewa diterima di muka pada tanggal 31 Agustus ini, berarti yang terakhir itu sisanya 1.550.000. Nah, untuk jurnalnya itu adalah sewa diterima di muka di debit, kemudian pendapatan, kita mengakui pendapatan sewa yang sebenarnya itu adalah di kredit bertambah sebesar sesuai hitungan tadi 5.200.000. Oke, 5.200.000. Kemudian yang F, gaji dan upah yang masih harus dibayar. Berarti dia masuk ke itu ya kategori pos accrued, beban yang masih harus dibayar. Kita tulis aja beban gaji dan mana ya? Beban kalau di sini neraca saldo dia nyatetnya sebagai beban upah dan gaji. Nah, kalau di sini beban upah dan gaji berarti di penyesuaian kita harus samain nama akunnya, jangan berbeda. Di sini beban upah dan gaji dan neraca saldo, terus kalian nyatet di jurnal penyesuaian beban gaji dan upah, itu salah. Kita harus nyamain nama akunnya dengan akun yang ada di neraca saldo. Beban upah dan gaji, beban upah dan gaji pada, kita lihat untuk soalnya ada utang. Sama, nah kalau di soal disuruh catat ke utang, gaji, dan upah. Utang, gaji, dan upah. Sebesar sesuai dengan soalnya itu 3.200.000. 3.200.000. Oke, untuk yang G terakhir, pendapatan jasa yang belum ditagih. Berarti kita masuk ke piutang usaha pada pendapatan jasa. Oke, untuk yang di sini sesuai instruksi ya. Ada utang gaji dan upah itu ada, pendapatan sewa ada, beban asuransi ada, kemudian beban penyusutan gedung ada, beban penyusutan peralatan ada, perlengkapan pun ada. Berarti udah lengkap. Yang G ini pendapatan jasa yang belum ditagih, kita nulisnya
piutang usaha berarti kan yang belum ditagih nih, tapi pendapatannya udah ada. Jasa sebesar sesuai dengan yang di soal, kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi, sebesar 11.330.000. 11.330.000. Oke, kita jumlahin. Jumlah atau total juga boleh kalian buat. Ini sampai bawah aja. Oke, balance ya. 34.080.000. Oke. Nanti kalau ada yang ditanyain, yang mau ditanyakan, kalian boleh chat di grup atau chat di chat PC kakak aja boleh. Nanti kakak bakal respon pertanyaan kalian. Oke, sampai sini aja. Nanti kakak mungkin lanjut di malam ini, lanjut materi kertas kerja. Neraca saldo setelah disesuaikan dulu, baru masuk ke kertas kerja. Oke, kalau sudah buat jurnal penyesuaian, itu kita harus posting ke buku besarnya juga. Jangan nggak diposting. Nah, gini ya. Ini kan udah nih. Bentar. Contohnya. Ini neraca saldo Salam Rahayu. Ini jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini kan udah dibuat nih jurnal penyesuaiannya. Kita kalau setiap kita sudah membuat jurnal, kita harus mempostingnya lagi ke buku besar. Keterangannya ini keterangannya penyesuaian. Kemudian referensinya itu buat aja JP-1, artinya jurnal penyesuaian halaman 1. Kalau jurnal umum ya udah JU-1 gitu. Dilanjutin. Jurnal penyesuaiannya masukin ke buku besar. Kalau udah dibuat buku besar penyesuaian, udah disambungin, baru kalian buat neraca saldo setelah disesuaikan. Ya kita totalin jumlah buku besar itu berapa, baik debit maupun kreditnya. Kita susun dari akun harta sampai akun beban gitu. Balance atau enggaknya menentukan benar atau enggaknya kalian buat jurnal, baik di jurnal penyesuaiannya gitu. Udah, kalau udah nanti kakak jelasin buat neraca lajur. Untuk buat buku besar sama neraca saldo setelah penyesuaian itu sama saja kayak setelah kita membuat jurnal umum, terus kita buat buku besar sama buat neraca saldo. Neraca saldo itu sama saja perlakuannya. Cuman kalau udah buat buku besar, buat jurnal penyesuaian, kita posting lagi ke buku besar. Baru kita buat neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, sama aja. Nanti kita lanjut ke neraca lajur atau worksheet. Oke. Oke, mungkin sampai sini aja. Nanti kalian boleh chat untuk pertanyaannya atau di grup juga boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.